warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, semangat untuk belajar coding dan KA hari ini? Semangat. Semangat gitu ya. Materi kita hari ini ada yang tahu tentang apa? Etika dan resiko kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Oke. Nah, setelah berdoa, mudah-mudahan kita dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang tidak hadir kelas 7B? Siapa? Salsabila. Nesya. Dua-duanya sakit ya? Sama Andita. Andita sakit juga. Oke. Yang lainnya sehat ya? Semangat? Semangat. Oke. Hari ini tadi sudah di slide awal kita akan belajar tentang bagaimana etika dan resiko dalam KA gitu ya. Nah, kita belajar memahami. Nah, sebelum kita tanya lebih lanjut, Ibu tanya lebih lanjut, apa sih etika resiko dari penggunaan KA gitu ya. Ibu akan menampilkan sebuah video, silahkan disimak dan kalian ambil apa sih yang kalian dapatkan informasinya dari video tersebut. Oke, kita tayangkan ya. Deepfake pada umumnya adalah gambar atau video palsu yang tergambarkan seperti sebelumnya, animasi wajah realistik itu mahal dan hanya bisa dijangkau oleh studio-studio besar Hollywood. Dengan adanya ilmu komputer, animasi wajah lebih terjangkau bagi masyarakat umum. As you know, I am about to drop my slide again, and so should you, because what you guys are doing right now, Belgium, is actually worse. Ya, kita punya pertanyaan pemantik nih. Video, apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Tadi tentang deepfake ya. Nah, apa yang kalian tangkap? Di situ kan ada hal negatif dan positifnya. Iya, Kavi? Iya, sekarang berarti harus berhati-hati ya Kak Fia dalam media sosial karena tidak semuanya itu real, tidak semuanya itu nyata. Betul. Ada lagi yang mau menanggapi? Balkis? lebih bijak dan berpikir dua kali untuk menentukan video itu asli atau palsu. Betul, jangan lanjut sebarkan gitu ya, tiba-tiba beritanya hoax gitu ya atau tidak benar. Nah, kalau sudah tahu nih, kalian sudah tahu tentang deepfake tadi, nah kalau digunakan menipu orang akibatnya kenapa nanti? Ada nggak resikonya? Akibat itu resiko ya? Resiko yang ditimbulkan kalau misalnya kalian membuat video palsu tadi. Ada yang mau menjawab? Fatan? Iya, bisa jadi ditangkap ya, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Betul, bisa jadi nanti kalian ditahan oleh polisi. Terus ada lagi? Ada lagi? Ya, Balkis lagi? Ya, betul juga, merugikan orang lain tentu gitu ya. Kalau kita misalnya pernah ditipu, kan kesel ya.
buat rugi kita sendiri, apalagi misalnya yang sampai juta-jutaan, miliar gitu ya ketipunya. Terus, nah berarti sedikit sudah tahu ya resiko apa kalau kalian membuat atau kalian menjadi korban dari deepfake tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu yang akan kita bahas gitu ya, tentang etika dan resiko penggunaan KA. Nah, makanya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan etika dasar dalam penggunaan KA itu sendiri. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi manfaat dan resiko KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bermain peran. Nanti kita akan bermain peran dalam game etika digital melalui yang namanya diskusi carousel. Terus yang keempat, kalian nanti kita sama-sama ya membuat kode etik siswa SMP dalam penggunaan KA menggunakan Canva, gitu ya. Yang kelima, nanti kita evaluasi pemahaman etika dan resiko KA melalui Zep Quiz, gitu ya. Nah, itu tahapan atau tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Nah, sekarang karena kalian sudah sedikit ada pencerahan tentang etika dan resiko, kita langsung membedah apa sih etika resiko dalam kasus-kasus gitu ya. Nah, kalian sudah duduk dan pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah membuat kalian kelompok ya di materi berpikir komputasional di akhir. Kalian sudah Ibu bentuk kelompok. Nah, kelompoknya sudah dalam kelompok masing-masing nih pertemuan kali ini. Jadi hari ini kalian akan bekerja kelompok untuk menjawab kasus-kasus. Nah, tadi ada 7 kelompok ya. Ya, ada 7 kelompok yang terdiri dari ada 4 sampai 5 orang anggota kelompok gitu ya. Nanti setiap meja di kalian sudah ada kartu kasus. Ada nggak di mejanya kartu kasus? Ada ya. Nah, ada kartu kasus itu. Nanti cara mainnya adalah kalian menjawab kartu kasus yang pertama kali adalah di meja kalian masing-masing. Ya, kalian baca kasusnya, kalian diskusikan secara cepat karena ini ada timing atau waktunya, gitu ya. Nanti kalian jawab setiap kasus itu, ya. Kalian catat jawabannya ke dalam kertas yang warna-warni, kalian pilih satu. Ada kertas warna-warninya? Ada ya. Nanti kalian tempelkan kalau sudah selesai diskusinya ke kertas lembar diskusinya. Oke. Nah, kalian jawab apa di kertas warna-warni tersebut? Ada 2 saja. Apakah etis atau tidak etis kasus yang kalian mau bedah tadi ya. Terus yang kedua, resiko apa sih yang akan muncul kalau ada kasus tersebut? Gitu ya. Tadi mengerti? Bisa ya. Nah, etis kalau dia sesuai dengan etika penggunaan KA, tidak etis berarti kalau dia tidak sesuai dengan etika. Gitu ya. 2 saja bisa? Oke. Nah, ya, perhatikan kelompok 1 mana? Say hi. Hai. Kelompok 2 mana? Hai. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 mana? Kelompok 6. Kelompok 7. Oke, jadi sudah ada 7 kelompok. Rotasinya sesuai arah jarum jam. Berarti ke kanan dari kalian ya. Nih, ya. Jadi nanti kelompok 1 misalnya, berarti dia bergesernya ke kanan sini, berarti pindahnya 2 kali ke kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 berarti pindah ke meja mana? 3 dan 4. Kelompok 3 ke meja mana? 4 dan 5. Kelompok 4, 5 dan 6. Kelompok 5, 6 dan 7. Kelompok 6, 7 dan 1. Kelompok 7, 1 dan 2. Sudah tahu nanti arahnya mau kemana? Sudah ya? Siap? Sudah siap? Belum ada suaranya, sudah siap? Oke, untuk kasus pertama silakan mulai dari sekarang. Pak tulisnya cepat katanya. Sudah, iya kalau sudah. Kalau sudah, ya, ini kalau sudah bawah, nanti kamu pindah mengerjakan kertas yang lain di sini yang lain. Kalau ini nggak usah. Oh, jam kalian yang bawa aja. Ah, iya, itu sesuai etika. Iya sudah, ditempel. Terserah kalian mau bentuknya nanti. Kan ini gini, jangan tampil sini dong, nanti bacanya susah. Oke, udah selesai? Ada? Sudah. 50 detik lagi ya. Yang sudah, jangan lupa ditempel. Sampai waktu selesai baru boleh pindah ya. Ya, yang sudah langsung tempel, ayo. 20 detik terakhir. Gak usah, kamu mengerjakan kasus yang lain dan mengisi di tempat yang lain. Itu jangan dipindahin, itu jangan dibawa. 3, 2, 1, silakan berpindah. Siap rotasi kedua ya. Oke, kita mulai dari sekarang.
masing-masing. Aduh. Oke, sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Habibi, cepetan. Oke, selanjutnya kalian sudah kembali ke tempat masing-masing ya. Dan kalian sekarang diskusi kembali dengan teman sekelompok. Simpulkan dari ketiga jawaban yang sudah ada. Ya, simpulkan etika dan resikonya seperti apa ya. Bisa dimengerti? Waktunya Ibu tambah 1 menit jadi 4 menit ya. Dimulai dari sekarang. Buat simpulan dari tulis ini simpulan dari jawaban apa? Semua ini. Ya, terserah dimanapun. Ya, mau di sini. Kesimpulan akhirnya dari kasih yang ini menurutmu dari jawaban apa? Ya, cepat. Apa? Ya. Dari ketiga jawaban ini mengenai ini kesimpulannya apa? Menurut kelompok kalian. Dari ketiga jawaban ini ada jawaban tentang ini. Kesimpulannya didapatkan ketiga jawaban ini apa menurut kalian? Kesimpulannya, misalnya dari berarti etika dengan resikonya seperti apa menurut kalian kalau kamu bisa? Buat kesimpulannya, dari ketiga jawaban ini kesimpulannya apa dari kalian? Buat kesimpulan dari sini ya. Lagi ya, nggak apa-apa, di sana, nggak apa-apa. 2 menit lagi ya. Diskusi selesai ya. Kita presentasi ya. Siap-siap untuk presentasi? Nah, perhatikan karena ada 7 kelompok, karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi dari 7 kita pilih 3 ya. 3 kelompok yang maju, tapi kita acak menggunakan duck race, ya balap bebek ya. Oke, kita edit dulu. Oke, jadi nanti yang menang itu yang tampil untuk presentasi. Oke, kita lihat siapakah pemenang pertama yang akan mempresentasikan hasilnya. Oke, perhatikan, yang presentasi nanti tidak usah ke depan tapi berdiri saja di mejanya masing-masing ya, menghadap ke teman-temannya saja. Oke, kita mulai ya, 40 detik, kita mulai. Kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3, presentasi pertama siap kelompok 3? Oke, kita cari bebek yang kedua. Kelompok 7, yang mana kelompok 7? Oke. Kelompok 3, 7, satu lagi ya. Satu lagi ya. Oke. Oke, ada kelompok 3, kelompok 7, dan kelompok 6. Sudah siap? Hai. Sudah siap belum? Oke, sekarang kita presentasi ya. Katanya ya. Silakan kelompok 3 terlebih dahulu ya. Silakan dibacakan kasusnya dan hasilnya ya, Kak ya. Iya, berdiri semuanya. Kasusnya dibacakan biar semua temannya tahu apa sih kasus yang kalian kerjakan. Ya, bacakan. Buka dulu. Assalamualaikum. Ke sana aja kalian di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasus pertama, kami mendapatkan kasus dari AI. Seorang siswa membuat lagu menggunakan aplikasi AI. Ia menggunakan dan mengunggahnya di internet dan mengaku itu hasil karyanya sendiri tanpa menyebutkan bantuan AI. 1. Tidak etis. 2. Resikonya membuat orang malas berkarya. Pekerjaan membuat musik tergantikan oleh AI atau A. Jika ketahuan orang itu menggunakan AI, orang itu bisa dibenci fans atau penggemarnya sendiri. 1. Tidak etis. 2. Resikonya adalah karena perbuatan itu hal plagiatisme dan akan keterusan sehingga ia tidak bisa berkarya. Sudah disimpulkan? Kesimpulan, gunakanlah teknologi AI atau KA dengan bijak dan tidak semerta-merta mengklaim hasil AI sebagai karya sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok 7. Silakan Senia dan kawan-kawan. Silakan dibacakan. Kenapa ke situ, Bu? Ya, ke sana boleh, teman-temannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Yang beranggota saya Abdullah, saya Sunyani. Kasus pertama, Adi menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan esai bahasa Indonesia. Dia langsung mengambil jawaban tanpa mengubah apapun dan tanpa mencantumkan sumber. Menurut kami tidak etis karena dia mencontek. Resikonya bisa diketahui oleh guru dan diberi hukuman. Menurutku tidak etis. Resikonya adalah dia bisa mendapatkan kesalahan dari ChatGPT karena tidak mengolah informasi tersebut. Menurutku tidak etis. Dan resikonya dapat terkena hukuman oleh guru dan tidak bisa menjawab ketika ada soal dikarenakan terlalu bergantung dengan AI. Kesimpulannya dari kelompok kalian. Kesimpulannya adalah bahwa menyaring jawaban dari AI tanpa mengubah atau tanpa mencantum bisa membuat diri sendiri rugi. Karena jika diketahui dari guru, dia akan mendapatkan hukuman. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Tepuk tangan. Sekian sebentar dari kelompok kami akhiri. Oke, kita ke kelompok selanjutnya, kelompok 6. Yang lainnya, simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami dan kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Nipana Yudhi Malaysia. Menurut kelompok 5, kasus tersebut tidak etis karena resikonya kasus tersebut mungkin digunakan dengan hal negatif karena dibuat untuk mengerjakan AI. Menurut kelompok 4, perbuatan tersebut etis karena jika Budi tidak memeriksa terlebih dahulu mungkin terdapat hal negatif. Kesimpulannya bahwa dari cerita tersebut perbuatan Budi etis karena dia tidak langsung memplagiatisme, dia mengolahnya, memahami dan membaca lalu mengubahnya dengan kata-kata sendiri. Dan dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil dari presentasi kalian semuanya ya. Ternyata kalian bisa mengidentifikasi dari setiap kasusnya ya. Kasus tersebut etis tidak etis gitu ya. Berarti kalian secara tidak langsung dalam kalian pemahaman membedah suatu kasus, kalian sudah tahu suatu kasus dikatakan etis tidak etis, betul? Nah, berarti kalian tahu etika itu apa sih? Etika itu apa? Iya, kalau dalam sikap berarti sopan santun juga ya. Nah, kalau misalnya dalam penggunaan KA berarti
aturan gitu ya, aturan yang ada ketika kalian menggunakan KA. Perlu nggak adanya etika dalam penggunaan KA? Perlu ya, karena kalau tidak ada nanti seperti tadi disalahgunakan gitu ya. Berarti kalian sudah paham tentang etika dan resikonya ya. Kalian dari kesimpulan tadi Bu dengar kalian bisa kalau mencontek kalian bisa dimarahin gurunya. Tadi ya dari kasus mencontek tadi. Terus yang kedua tadi Bu dengar juga jawaban kalian bahwa ketika kalian tidak menggunakan AI dengan baik, kalian bisa ditahan, misalnya ada undang-undangnya gitu ya. Terus juga ada yang jawab tadi, kelompoknya siapa tadi ya, yang bilang bahwa harus disertakan sumbernya gitu ya, karena punya hak cipta gitu ya. Nah seperti itu, betul semua jawabannya ya. Berarti kalian sudah paham tentang etika dan resikonya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Sekarang ketika kalian sudah tahu sesuatu kasus itu etis atau tidak etis, gitu ya, berarti kalian bisa membuat yang namanya kode etik. Tahu kode etik? Kode etik itu kan sama dengan etis tadi ya. Berarti etik itu berarti tentang kelakuan kita dalam penggunaan KA, gitu ya. Nah, kode etik berarti ada aturan-aturan yang kita buat ya sama-sama nih nantinya gitu ya dalam menggunakan KA atau kecerdasan artifisial. Nah, kita buat sama-sama. Nah, sekarang kan kalian duduk dalam kelompok ya. Ibu minta setiap kelompok buat satu aturan atau satu kode etik. Silakan diskusikan setiap kelompok kode etiknya apa. Ya, nanti kita sama-sama Ibu tuliskan di dalam Canva setiap kelompoknya. Oke. Jadi Ibu kasih waktu 1 menit saja, silakan. Kita buat kode etiknya. Oke, kira-kira aturan apa sih yang perlu gitu dalam menggunakan KA gitu ya. Ini kita buat kode etiknya ya, kita buat poster kode etiknya. Gitu ya. Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Tidak boleh apa gitu ya. Aturan seperti kayak kata-kata di sekolah ya, atau yang di kalian tuh. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Sesuai kelompok ya, nanti urutannya nih. Kelompok 1 sudah ada kode etiknya? Silakan sebutkan, Haikal. Kode etiknya apa? Aturannya apa? Ketika kalian misalnya membuat suatu KA, misalnya kalian tadi memanfaatkan ChatGPT misalnya ya, terus kalian mendesain gambar dalam ChatGPT. Kalau kalian mau ambil gambarnya, kalian harus sertakan apa di situ? Yo. Kelompok 2 sudah? Nah, kelompok 2 dulu kalau gitu ya. Silakan sebutkan, Ibu bantu ketik, Arkan. Bijak dalam menggunakan KA ya. Oke. Nah, kelompok 2 sudah dapat apa namanya kode etiknya. Kelompok mana lagi yang sudah ada? Kelompok 3. Tunggu sebentar ya, kelompok 3. Ya, dibacakan tolong. Tidak dipergunakan untuk negatif ya. Ya, kelihatan ya. Oke, kelompok tadi 1. Oke, karena ada 7 kelompok, berarti ada 7 kode etik ya. Berarti dengan ini kita sudah berhasil membuat poster kode etik murid SMPN 1 Tanjung Pandan dalam penggunaan KA ya. Setuju nggak sama kode etik ini? Siap melaksanakan kode etiknya? Oke, terutama dalam mengerjakan tugas. Berarti yang biasa mencontek berarti harus pakai metode apa? ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan kalian mentang-mentang ada kecanggihan gitu ya, kalian pakai seutuhnya tanpa kalian modifikasi terlebih dahulu. Jadi ini disepakati ya dan dilakukan. Siap? Oke. Jadi kita sudah punya kode etik sekarang ya. Kelompok 2 namanya kelompok 2 dan seterusnya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalian search dalam Google namanya ZEP Quiz. ZEP Quiz, ada join pakai kode. Silakan ketik seperti ini nih. Buka Google. Sudah buka Google-nya? Cari ZEP Quiz.
Kuis, kalian pilih yang ini. Kuis kode atau join boleh. Sudah? Satu aja ya, harus ada 7 peserta nanti ya. Nanti menjawab soalnya kalian diskusi ya. Enter kode to join quizzes. Yang ini ada di HP-nya? Ada ya? Sudah dipilih belum? Sudah. Kalau sudah, untuk masuk kelasnya silakan pakai kode ini 838460. Oke, silakan. Sudah masuk belum? Belum? Sini belum? Udah? Adit? Mana? Iya, masih. Loading ya, tunggu sebentar. Ya, kalau saran ibu pakai provider, maksudnya HP yang lain yang kuat sinyalnya, karena nanti akan berpengaruh sama. Ya, kita masuk. Ya, kayak gitu. Ya, nanti belum ya? Udah? Udah masuk belum? Gimana udah? Ini udah masuk belum? Udah. Sudah masuk semuanya? Sudah siap? Kita mulai ya? Di sini ruang kelas, jadi silakan cari semua ibu guru untuk mendapatkan pertanyaan dalam sini ya. Oke, kita mulai. Silakan. Oke, ya di sini jadi. Yuk, cari ibu gurunya, cari. Sama-sama, di situ ya. Ya, ulangi dong. Loh, tunggu sebentar. Kita ulangin ya, dalam lagi. Udah ya, lanjut. Yang keluar masuk lagi ya. Maaf. Oke, lanjutkan. Bisa masuk ya. Sorry. Tadi udah selesai ya, sorry. Udah, main lagi. Gak apa-apa. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, berarti inilah peringkatnya dari masing-masing kelompok. Juara 1 dipimpin oleh kelompok 1, tepuk tangan. Kelompok peringkat kedua yaitu kelompok 4, tepuk tangan. Peringkat ketiga diisi dengan kelompok 3, tepuk tangan ya. Oke, yang lainnya nggak usah disebutin lah ya. Lihat aja posisi selanjutnya 4, 5, 6, dan 7. Oke. Sampai sini berarti kalian sudah paham belum tentang etika dan resiko penggunaan AI? Bisa jawab soal dari kuis tadi ya? Oke deh, alhamdulillah. Refleksi dulu ya, kalau ini bagian refleksinya individu. Pakai HP-nya, semuanya silakan dipegang HP-nya. Ya, dipegang aja, belum ya. Instruksi selanjutnya adalah kalian boleh scan barcode di sini. Silakan scan barcode-nya di depan. Nanti kalian kalau sudah masuk, silakan pilih yang refleksi ya. Sesuai pertanyaan. Nah, yang sudah barcode kembali ke tempatnya duduk ya. Kami bisa pelan-pelan. Yang refleksi individu, yang warna biru. Jangan foto duluan. Udah, yang sudah duduk di tempatnya masing-masing. Tuh.
tutup nih yang atas. Gelap ya. Coba nyalakan itu lampu nyala nggak? Gelap nih. Nah, dari tadi kayak. Ayo, jangan lama-lama ya. Yang sudah langsung kirim. Belum udah dikirim. Oke, yang sudah kirimkan ya. Oh, udah. Waktunya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ya, yang sudah dikumpulkan. Sudah? 30 detik lagi. 30 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan di pause. Apa? Gak apa-apa. Oke, Freya, itulah refleksi kalian ya dari berapa pertanyaan tadi 3 ya. Oke, Ibu simpulkan dulu ya. Oke, etika dalam penggunaan KA berarti adalah tentang transparansi, keadilan, hak cipta dan kepemilikan, privasi dan keamanan data, akuntabilitas pengguna dan menghargai keaslian suatu karya. Gitu ya. Terus resiko penggunaan KA itu adanya hoax dan penyalahgunaan informasi, bias data dan diskriminasi, pelanggaran privasi, terus penyalahgunaan deepfake, yang selanjutnya plagiarisme dan menurunnya originalitas. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bisa dibacakan, Arkan, bacakan kesimpulannya kan. Dalam membantu mengelola karya. Namun juga menyimpan resiko dan tantangan etika seperti hoax, plagiarisme, pelanggaran privasi, deepfake, dan bias data. Oleh karena itu, setiap penggunaan KH harus didasarkan pada setiap etis, bertanggung jawab, dan kritis. Sebagai pelajar, mereka perlu 1. Menggunakan KA secara bijak, tidak menyalin mentah tanpa sumber, tidak menyebarkan informasi palsu. 2. Menyadari dampak negatif KA apabila digunakan tanpa etika. 3. Menerapkan kode etik bersama dalam kehidupan sekolah dan digital. Dengan demikian, pembelajaran ini menekankan bahwa KA bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal nilai, etika, dan tanggung jawab. Oke, dengan kita tutup kesimpulan kita dalam pembelajaran kita hari ini, berarti selesai juga pembelajaran kita di coding dan KA hari ini ya. Ibu harapkan ketika kalian sudah mendapatkan materi tentang etika dan resiko dalam penggunaan KA, kalian bisa bijak dalam menggunakannya dan tahu aturan dalam menggunakannya ya. Oke, kode etik yang kita buat hari ini diharapkan juga dilaksanakan oleh kalian semuanya. Oke, Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, hirobbil alamin. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.